Kita nyanyi lagu tema. Kristus datang hai manusia, kalau kesal hentikan, masyurkan kemuliaannya, berharap dan beriman. Kristus datang, datanglah Raja Damai, datanglah Raja Damai. Kita sudah pelajari, ada bagi yang hadir beberapa hari yang lalu, ada dua roh yang saling bertentangan. Lucifer dan Yesus mendemonstrasikan dua roh yang bertentangan. Yang satu mempunyai roh pemberontakan dan meninggikan diri, yang lain mempunyai roh penurutan dan kerendahan hati. Ini sekedar mengulangi supaya bisa nyambung. Yang ada pada setan, kita sudah pelajari, dia berkata, aku akan naik ke langit, aku akan meninggikan takhtaku di atas bintang-bintang Allah, aku akan duduk di atas gunung atau bukit pertemuan di sebelah utara, aku akan naik melebihi ketinggian awan-awan, bahkan aku mau seperti yang maha tinggi. Inilah roh Lucifer, meninggikan diri. Ini sudah kita baca ini, hanya supaya nyambung dengan pelajaran pada hari ini. Kemudian kita juga sudah melihat bersama-sama pola dari hasrat Lucifer ini boleh terlihat dalam cerita pencobaan oleh setan terhadap Hawa. Katanya, kamu tidak akan mati, kamu akan jadi seperti Allah, kamu akan tahu. Disuntikanlah dia punya roh itu kepada Hawa. Dari cerita Menara Babel juga, orang suka meninggikan diri. Korah, Datan, dan Abiram yang memberontak dan ingin mempunyai jabatan imam, padahal mereka orang-orang Lewi. Sudah bagus katanya, Musa katakan, apakah tidak cukup itu bagimu? Mereka tidak puas. Murid-murid Tuhan Yesus berjuang untuk menjadi yang terbesar. Ya, tadi Lucifer, sekarang Yesus. Siapa Yesus? Anak Allah, Khalik alam semesta, layak untuk disembah dan dihormati. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Raja damai, dan Bapa yang kekal. Luar biasa Yesus, jauh lebih hebat dan memang di atas segalanya. Inilah Yesus. Tidak ada apa-apanya Lucifer dibandingkan Yesus. Akan tetapi Tuhan Yesus mempunyai roh yang berbeda. Ya. Walaupun berada dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dia genggam, pertahankan, tapi mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti manusia, ya, dalam bentuk manusia, merendahkan dirinya, menjadi taat bahkan sampai kepada kematian, dan bahkan kematian di atas kayu salib. Inilah roh yang ada pada Yesus Kristus. Jadi dua roh yang sangat bertentangan antara Lucifer dan Yesus Kristus. Dan tujuan kita adalah supaya kita boleh mempunyai roh seperti roh Yesus Kristus. Ya, roh kerendahan hati. Yesus yang mempunyai posisi paling tinggi, tetapi hatinya paling rendah hati. Yesus Kristus yang adalah master di atas segala sesuatu, akan tetapi dia menurut. Yesus Kristus yang adalah pemberi hidup, akan tetapi dia rela untuk mati. Luar biasa. Dia yang adalah Allah, tapi dia mau menjadi seperti manusia. Ya. Pagi ini berdasarkan pattern dari Lucifer dan dari Yesus yang bertentangan, yang satu mau meninggikan diri, yang satu merendahkan hati, merendahkan dirinya. Kita mau melihat salah satu contoh orang dalam Alkitab yang mengikuti teladan Yesus. Saya pikir kita semua setuju kalau kita pilih tokoh yang bernama John the Baptist. Saya pikir
kerendahan hatinya luar biasa. Ya, kalau semua kita rendah hati seperti seperti Yohanes, maka nominating committee itu akan lama selesai. Kenapa lama? Bukan karena banyak yang berebut, tapi semuanya menolak. Jangan akulah. Maka nominating committee itu akan repot. Karena semua berkata, biar dialah, jangan akulah. Udah aku 3 tahun ini, biar dialah, gantian dong. Ya, kalau semuanya punya roh seperti John the Baptist, maka akan lama, bingung nominating committee. Bagaimana ini sampai berdoa, Tuhan tolong gerakkan hati mereka supaya mereka mau menerima. Ya, sekarang kan doanya mungkin bisa aja beda ya. Tuhan tolonglah supaya jangan sampai terjadi dan lain sebagainya. Ayat intinya terdapat dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saya mau ambil secara ringkas. Ini sudah pernah saya khotbahkan dalam full sermon, tapi kita ambil dia punya ringkasan saja. Nampaknya bahwa Yohanes pasal yang pertama memuat rangkuman pelayanan Yesus selama masa yang sangat panjang sekali. Yohanes pasal 1 ayat yang pertama berkata, pada mulanya adalah firman. Jadi menunjukkan kepada masa kekekalan. Tidak tahu itu, tidak ada ujungnya. Ya, susah kita mau comprehend. Lalu kemudian ayat yang ketiga berkata, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Yesus, oleh firman itu, penciptaan. Jadi baru 3 ayat, ayat 1, ayat 2, ayat yang ketiga sudah mengcover waktu yang sangat panjang sekali. Waktu yang sangat panjang, padahal cuma 3 ayat. Lalu kemudian ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia. Ini adalah inkarnasi. Jadi Yohanes pasal 1, ayat 1 sampai ayat 14, hanya 14 ayat. Tapi ceritanya sudah menggambarkan perjalanan waktu yang sangat panjang sekali, panjang. Padahal cuma 14 ayat. Mulai dari masa kekekalan sampai kepada penciptaan. Waktu yang begitu panjang digambarkan hanya dengan 14 ayat. Tapi waktu kita masuk kepada pasal 19, Yohanes pasal 1 ayat yang ke-19, atau bahagian kedua. Jadi bahagian pertama Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 18 itu ceritanya begitu panjang, mulai dari kekekalan sampai kepada Yesus lahir pada inkarnasi. Tetapi ayat 19 sampai ayat yang ke-43 hanya menggambarkan waktu beberapa hari saja, padahal ceritanya lebih panjang. Jadi yang saya mau katakan, ceritanya pendek, waktunya panjang. Waktu ceritanya panjang, waktunya hanya pendek. Kenapa saya katakan demikian? Oleh karena ada beberapa ayat dalam Yohanes pasal 1, ayat yang ke-19, ayat yang ke-29 contohnya. Dikatakan pada keesokan harinya, besoknya. Jadi waktunya bergerak lambat, hari demi hari. Ayat yang ke-35 berkata, pada keesokan harinya. Jadi setiap hari diceritakan, padahal sebelumnya singkat cerita mulai dari masa kekekalan sampai kelahiran Yesus hanya dirangkum begitu saja. Ayat yang ke-43 juga dikatakan pada keesokan harinya. Jadi dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-43, bahkan ayat yang terakhir dari pasal ini, ada 3 kali ditemukan perkataan pada keesokan harinya. Berarti kalau di ayat 29 dikatakan pada keesokan harinya, berarti sebelum ayat yang ke-29 itu adalah hari sebelumnya. Jadi hari yang nomor 1 lah. Bukan juga hari Minggu, kita tidak tahu hari apa, tapi kita sebut saja hari 1. Pada keesokan harinya artinya masuklah hari 2, hari yang kedua, ayat 29. Ayat 35 dikatakan pada keesokan harinya masuklah hari 3. Hari yang ketiga. Ayat yang ke-43 dikatakan pada keesokan harinya, masuklah berarti hari 4, hari yang keempat.
cerita hanya dalam waktu 4 hari, diceritakan lebih panjang daripada cerita yang memakan waktu bukan hanya ribuan tahun, karena kita tidak ada ujungnya dari masa kekekalan. Hanya 18 ayat kurang lebih. Sekarang begitu menceritakan cerita hanya 4 hari, kok jadi panjang? Berarti ada sesuatu yang mau ditekankan di sini. Ada apa? Sehingga peristiwa yang terjadi 4 hari diceritakan dengan begitu detail di dalam Injil Yohanes. Ternyata usut punya usut. Ini adalah cerita tentang Yohanes Pembaptis dan Yesus. Bagaimana sampai terjadi transisi antara Yohanes Pembaptis yang sudah lebih dulu tersohor kepada Yesus yang datang kemudian. Ya, beda usia mereka menurut Alkitab tidak terlalu lama, hanya 6 bulan. 6 bulan kemudian setelah Yohanes lahir, Yesus pun lahir. Tapi Yohanes lebih dulu melayani karena dia sudah hidup bersama-sama dengan orang-orang Esens yang ada di Qumran. Kemudian dia tampil di Sungai Yordan, dia mulai berkhotbah, membaptis. Sementara Yesus usia 30 tahun baru kemudian dia mulai. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang terjadi antara Yohanes dan Yesus selama 4 hari tersebut. Hari yang pertama atau hari 1. Kita baca dalam ayat yang ke-26, Yohanes 1. Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu," firman Tuhan berkata, "berdiri Dia yang tidak kamu kenal." Yohanes katakan, "Aku di sini membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu," jadi Yohanes kalau berbicara saya dan kalian. Di tengah-tengah kalian katanya, berdiri seorang yang tidak kamu kenal. Siapa dia? Yesus. Jadi pada hari 1, Yesus dalam cerita ini belum dibaptis. Karena Yesus berdiri di tengah-tengah orang banyak. Yesus tidak bicara juga kepada Yohanes. Dia ada di sana, kemudian Yohanes ada di sini. Yesus berdiri di tengah-tengah orang banyak. Hari 1. Hari yang kedua, pada keesokan harinya, ayat 29, pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Ada kemajuan. Ada kemajuan. Hari pertama Yohanes hanya berdiri di tengah orang banyak. Pada keesokan harinya, Yesus terus datang kepada Yohanes. Datang dia. Ya, kemungkinan besar inilah saatnya Yesus dibaptiskan. Dia datang kepada Yohanes. Hari yang ketiga, pada ayat 35 dan 36, pada keesokan harinya, Yohanes berdiri pula di situ, di tempat yang sama, dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, hari ketiga udah lain, Yesus cuma lewat. Hari pertama Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Hari kedua Yesus datang kepada Yohanes. Hari ketiga Yesus tidak lagi berdiri di tengah orang banyak. Dia tidak lagi datang kepada Yohanes. Tapi hari yang ketiga dia cuma lewat, saudara, lewat. Bahkan pada waktu dia lewat, ayat 36 berkata, ketika Yohanes melihat Yesus lewat, ia berseru, "Lihat anak domba Allah." Artinya lihat anak domba Allah lagi lewat. Ayat 37, kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Hari ketiga Yohanes mulai kasih muridnya, ikutlah dia. Itu anak domba Allah. Pergi 2 muridnya, gak apa-apa, ikut aja. Padahal dia sudah lebih dahulu tersohor, sudah mempunyai murid, dan sudah banyak orang yang memuji-muji dia. Pada hari ketiga waktu dia lihat Yesus lewat, dia katakan, "Inilah anak domba Allah." 2 orang murid kemudian mengikuti Yesus. Kalau kita tidak salah mengerti, ayat 38 mengatakan, tetapi Yesus menoleh ke belakang dan ia melihat ada yang mengikuti dia. Artinya Yesus tidak berhenti juga. Jadi dia lewat, katanya, Yohanes bilang, "Lihat anak domba Allah." 2 orang murid ikut, terus dia menoleh ke belakang. Berarti dia enggak stop. Dia enggak stop di situ, cuman lewat. Lalu kemudian hari yang berikut, hari yang keempat, ayat 43.
Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Dia cuma tidak berdiri. Tidak hanya berdiri di tengah orang banyak, tidak hanya datang kepada Yohanes, tidak hanya lewat saja. Sekarang dia meninggalkan Yohanes, dia pergi, dia memulaikan akan misinya, dia berangkat ke Galilea. Kita baca ceritanya, sudah mulai lebih banyak murid Yesus. 2 dari murid Yohanes sudah ikut Yesus. Ditambah lagi dengan Filipus, ditambah lagi dengan Nathanael, dan lain sebagainya. Sehingga Yesus makin bertambah-tambah, dan Yohanes makin berkurang-kurang. Pada hari pertama nampaknya Yohanes yang in charge. Pada hari yang kedua nampaknya sudah mulai Yesus muncul. Pada hari yang ketiga nampaknya Yesus yang mulai lebih cemerlang dari Yohanes. Pada hari yang keempat Yohanes sudah tidak kelihatan. Ini bisa kita lihat juga dari cara Yohanes yang kekasih, penulis Injil ini, menuliskan cerita ini. Karena di dalam pasal 1 ayat 19 sampai 28, kita temukan nama Yohanes paling tidak 3 kali atau 4 kali. Disebutkan Yohanes, Yohanes, Yohanes. Namanya aja yang disebutkan, nama Yesus tidak ada. Tidak ada tulisan Yesus. Yang ada hanya Yohanes semuanya, Yesus tidak ada. Masuk hari yang kedua, keesokan harinya, Yohanes kekasih mulai menaruh cerita ada nama Yesus di sana. Nama Yesus mulai muncul pada hari yang ketiga, 1 kali. Lalu nama Yohanes sudah mulai berkurang, dari 3 sudah menjadi 2. Tadinya hanya Yohanes semua ditulis, sekarang hari kedua Yohanes cuma 2 kali, Yesus mulai 1 kali. Hari yang ketiga pada keesokan harinya, nama Yohanes disebutkan 2 kali, sementara nama Yesus sudah muncul 4 kali. Atau 5 kali. Jadi yang tadinya Yesus tidak ada, Yohanes semua, Yesus muncul 1, Yohanes tinggal 2, Yohanes tetap 2 namanya, Yesus sudah 5 kali. Pada keesokan harinya, ayat 43, hanya nama Yesus yang disebutkan sampai 5 kali, nama Yohanes 1 kali pun sudah tidak ada lagi. Jadi kita bisa lihat dia punya grafik. Grafik Yohanes begini. Dan grafik Yesus begini. Bukan karena Yesus meninggikan diri. Tetapi Yohanes mengatakan, aku mempersiapkan jalan bagi Yesus. Kalau untuk zaman sekarang ini, mempersiapkan jalan itu mungkin dialah yang mempersiapkan segala sesuatu di salah satu conference atau mission, tapi begitu pemilihan, temannya yang terpilih. Dan pada waktu temannya terpilih, senang sekali dia. Walaupun setelah itu, dia tetap dapat di tempat yang biasa-biasa aja. Ini Yohanes ceritanya. Bahkan pada waktu Yohanes ditanya, ya, pada waktu orang-orang Yahudi datang kepada Yohanes, katanya ini pasal 1 ayat yang ke-19 dan selanjutnya, dan bertanya, apakah dia Mesias, apakah dia Elia, apakah dia salah satu dari para nabi? Yohanes berkata, aku bukan. 3 kali dia katakan, aku bukan. Bahasa Inggrisnya, I am not. Aku bukan katanya. Bukan aku. Hebatnya adalah dalam kitab Yohanes inilah paling banyak kita temukan ungkapan Yesus yang berkata, I am. Di dalam satu kitab di mana paling banyak ungkapan I am oleh Yesus, Yohanes berkata, I am not. Dengan kata lain, Yohanes berkata, I am not the Messiah. Saya bukan Kristus. I am not Elijah or the prophet. I am not worthy, bahkan saya tidak layak untuk melepaskan tali kasutnya. Yohanes berkata, dialah roti hidup, bukan aku. Dialah roti hidup yang datang dari sorga, bukan aku. Ini semua ungkapan tentang Yesus. I am the bread of life, I am the living bread, I am the light of the world, dan selanjutnya. Dialah terang dunia itu, bukan aku, kata Yohanes. I am not. Dialah yang ada sebelum Abraham, bukan aku. Dialah gembala yang baik, bukan aku. Dialah anak Allah, bukan aku. Dialah anak domba Allah itu, bukan aku.
Dialah kebangkitan dan hidup, bukan aku. Dialah air hidup itu, bukan aku. Dialah jalan, bukan aku yang jalan. Aku hanya mempersiapkan jalan. Dialah pintu itu, bukan aku. Dialah pokok anggur yang benar, bukan aku. Artinya Yohanes bukan bekerja bagi dirinya sendiri. Yohanes bukan melihat atau mencari ketenaran diri. Yohanes bukan membangun dirinya sendiri. Dia bukan menarik orang untuk memuji dan meninggikan dia. Dia bukan berusaha untuk menaruh namanya di peta supaya terkenal dia. Dia tidak mencari puji-pujian manusia. Inilah Yohanes dalam cerita Yohanes pasal 1. Sejak hari 1 dalam urutan kita tadi, sejak hari 1, pada saat atau semenjak Yohanes memulaikan pelayanannya, dia sudah tahu secara pasti bahwa dia hanyalah menyediakan jalan bagi Tuhan. Dia hanyalah mempersiapkan satu umat bagi Tuhan. Dia menarik orang banyak untuk Tuhan. Dia bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan dia melayani untuk kehormatan bagi nama Tuhan. Itulah sebabnya kalau Yohanes berkata, biarlah dia bertambah-tambah dan aku berkurang-kurang. Dia katakan ini dengan hati yang tulus, bukan dengan nada frustrasi. Ya kadang-kadang kita pun kalau sudah nggak tahu lah bagaimana, sudah tidak ada harapan, kita bisa saja biarlah dia bertambah-tambah dan saya berkurang-kurang. Tapi kan pahit ngomongnya begitu. Kan pahit. Tapi waktu Yohanes berbicara demikian, waktu dia lakukan itu memang betul-betul. Biarlah dia bertambah-tambah dan aku berkurang-kurang. Demikian. Jadi kembali kepada renungan kita minggu yang lalu, waktu kita membandingkan antara Lucifer dan setan, di mana Lucifer selalu berkata, aku mau, dan aku mau lebih tinggi bahkan sama seperti Allah, takhtaku lebih tinggi. Yesus yang adalah dalam rupa Allah, mau mati sebagai seorang hamba, bahkan mati di atas kayu salib. Saya senang dengan lagu, Not I, but Christ. Saya pikir kalau kita semua menyanyikan lagu Not I, saya katakan di awal renungan ini, maka nominating committee itu akan jadi lama. Kenapa? Begitu ditunjuk, pendeta Simorangkir terpilih, terus pendeta Simorangkir katakan, jangan akulah, not I. Si Allah, kenapa? Aku udah 1 periode, cukuplah untuk aku. Dialah, kulihat dia bagus loh Pak. Dia aja lah, jangan aku. Jadi repot nominating committee. Karena semua mengatakan jangan akulah, jangan akulah. Sama seperti Yesus katanya. Setelah dia memberikan makan 5.000 orang. Pada waktu dia tahu orang-orang mau mengangkat dia sebagai raja. Lari dia ke gunung katanya. Lari dia. Janganlah, jangan. Lari dia ke gunung. Luar biasa. Sifat yang ada pada Yohanes Pembaptis. Ya Bang Samuel ya. Kasihlah sama orang. Ya. Ya. Nah, sebagai ayat penutup, karena ini kan bukan khotbah hanya renungan, jadi kita langsung landing. Ada 2 sifat atau 2 hasil kerja atau apa pengaruh dari Lucifer dan pengaruh dari Yesus. Pada waktu Yesus mau lahir, ada pengumuman tentang kelahirannya oleh malaikat-malaikat. Saya mau baca dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Lukas 2 ayat 14 berkata, dengan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar tentara sorga yang memuji Allah katanya pada waktu Yesus lahir. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Artinya kelahiran Yesus membawa kemuliaan bagi Allah dan damai di bumi. Pada waktu orang tahu bahwa Yesus lahir, ada damai karena Yesus datang. Tapi kalau kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Pada waktu ceritanya ini, setan dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Setelah perang, mereka kalah perang. Lalu kemudian mereka dilemparkan ke atas bumi, setan bersama malaikatnya. Ayat 12, karena itu
Bersukacitalah hai sorga. Kenapa bersukacita sorga? Karena nggak ada lagi Lucifer. Syukur kalian. Kenapa? Udah pergi dia dari sana. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalam sorga. Tapi katanya, celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dengan geramnya yang dahsyat. Inilah dua pengaruh yang berbeda. Yesus mempunyai pengaruh yang dia suka, dia adalah Allah, dia rendah hati. Begini dia. Setan kita sudah pelajari begini. Tapi Alkitab katakan, di mana Yesus ada damai. Di mana setan ada, terus orang katakan, celaka kalian, sudah pergi dia ke sana. Enggak maulah kita tentu mendapat julukan seperti itu. Rasain kalian, sudah aman kami di sini. Sekarang sudah di sana dia. Itulah yang terjadi seruan dalam Wahyu 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah hai sorga. Karena sudah enggak ada Lucifer. Lalu dikatakan baris berikutnya, celakalah kalian di bumi. Karena sudah turun Lucifer. Tapi waktu Yesus lahir, pengumumannya adalah kemuliaan di sorga dan damai di bumi. Saya percaya bahwa dua roh yang saling bertentangan ini akan memberikan pengaruh yang sangat kontras juga di dalam pelayanan kita, kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga nama Tuhanlah yang dimuliakan, semoga kita mengikuti teladan Yesus yang juga ditunjukkan dalam kehidupan Yohanes Pembaptis. Terima kasih.